Iran mengeluarkan video serangan ke kapal tanker di Selat Hormuz. Iran beralasan kapal tanker tersebut memaksa untuk melewati Selat Hormuz tanpa membayar tarif yang ditetapkan. Video penyerangan dikeluarkan oleh Garda Revolusi Iran kemarin. Kapal tanker yang belum diketahui pemiliknya ini menjadi target serangan drone bunuh diri Iran. Militer Iran beralasan penyerangan terpaksa dilakukan karena kapal tanker mencoba melintas secara ilegal tanpa bayar tarif ganti rugi perang yang telah ditetapkan. Iran sendiri menetapkan biaya melintas untuk kapal tanker minyak raksasa mencapai 2 juta dolar Amerika Serikat atau setara 34 miliar rupiah. Pasukan militer Amerika Serikat terus melakukan blokade di Selat Hormuz. Blokade ini menghentikan arus perdagangan yang masuk dan keluar dari pelabuhan-pelabuhan Iran. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis video saat pasukannya melakukan blokade kapal-kapal di Selat Hormuz. Dalam video tersebut, sebuah helikopter milik Amerika Serikat melepaskan tembakan peringatan ke arah lautan. CENTCOM menyatakan pihaknya terus melakukan penegakan total terhadap blokade Amerika Serikat dan memastikan untuk memutus arus perdagangan yang keluar masuk Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji militer Amerika yang telah sukses menjalani blokade di Selat Hormuz. There's so much oil. We have 1,600 ships in the strait that are loaded up with oil that are going to be coming out very soon. So we'll have to see. But the military has been unbelievable. The blockade has been infallible. Not one ship has gotten through the blockade. 37 have tried. They all wish they didn't. Puluhan kapal dan tanker minyak masih terdampar di Teluk Oman akibat blokade di Selat Hormuz. Sementara itu, Iran terus berkoordinasi dengan Oman untuk mengembangkan mekanisme navigasi di Selat Hormuz. Puluhan kapal dan tanker minyak masih terdampar di lepas pantai dekat kota Hasab, Oman. Kondisi ini menyusul blokade regional dan kebuntuan negosiasi Amerika Serikat dengan Iran. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bagai, menyebut pihaknya terus berkoordinasi dengan Kesultanan Oman dan pihak-pihak terkait untuk mengembangkan mekanisme navigasi di Selat Hormuz. Iran juga sedang menyusun kerangka hukum baru yang mengatur pengelolaan Selat Hormuz. Sementara itu, Amerika Serikat telah menunda serangan militer terhadap Iran. Adapun Iran mengancam akan mengubah Teluk Oman di dekat Selat Hormuz menjadi kuburan bagi kapal-kapal Amerika jika blokade laut oleh Amerika tidak diakhiri. Pemirsa, Breaking News akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. يا لطيف انفجار عبوين اسفل في باب شرقي انفجار عبوين اسفل في باب شرقي يا رب انفجار عبوين اسفل في باب شرقي
selamat siang pemirsa. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, serangan udara terbaru Israel ke Gaza targetkan Camp Al-Maghazi. 1 orang tewas dan beberapa lainnya terluka. Inilah suasana pasca serangan udara Israel di Camp Al-Maghazi, Gaza Tengah. Pasca serangan yang mengenai bangunan, kepulan asap tebal penuhi lokasi sekitar kejadian. Sementara warga panik berlarian menyelamatkan diri. Dalam peristiwa ini, 1 warga meninggal dunia dan beberapa lainnya terluka. IDF menghancurkan gudang senjata milik organisasi Hamas di jalur Gaza, Palestina. Pada pantauan udara Zionis Israel, terlihat serangan dilakukan oleh Zionis Israel ke Gaza, Palestina. Serangan ini menghancurkan sebuah gedung yang diduga gudang senjata milik pejuang Hamas. Senjata-senjata tersebut dimaksudkan untuk melukai pasukan Zionis Israel di wilayah Garis Kuning. Pasukan Israel membakar sebuah rumah warga Palestina di sekitar kamp pengungsi Jenin, tepi barat. Warga menyebut rumah itu sebelumnya diduduki rumah warga Palestina dan dijadikan barak selama 1,5 tahun. Rekaman menunjukkan kobaran api melalap rumah keluarga Arshid di dekat kamp pengungsi Jenin, tepi barat. Warga setempat mengatakan pasukan Israel membakar rumah tersebut usai sebelumnya menduduki bangunan itu dan menggunakannya sebagai barak militer selama 1,5 tahun. Tentara Zionis Israel juga mencegah penduduk mendekati lokasi untuk memadamkan api. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari militer Israel terkait pembakaran rumah warga Palestina tersebut. Warga desa Palestina Han Al-Ahmar di tepi barat menolak keras perintah evakuasi oleh pemerintah Israel. Diduga rencana evakuasi desa yang dihuni sekitar 350 warga Palestina tersebut untuk memperluas permukiman Israel. Warga desa Palestina Han Al-Ahmar di tepi barat menolak keras keputusan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich untuk mengevakuasi masyarakat. Penduduk desa memilih tinggal di rumah-rumah mereka yang terbuat dari seng di dekat jalan yang menghubungkan Yerusalem dengan Yeriko dan Laut Mati. Muhammad Abu Dahub, seorang penduduk Al-Ahmar, mengatakan ia tidak berniat pindah karena desa tersebut memiliki makna pribadi yang mendalam baginya. Karena keluarganya telah tinggal di sana selama beberapa generasi. Terlebih, ia juga tak punya tempat lain untuk pergi. أنا عمري 56 سنة مواليد هان. أولادي تولدوا هان. أحفادي تولدوا هان. يعني 5 أجيال في المحل هذا. وأنا ساكنين في المحل هذا. مش ناويين نرحل إلا طوعا، مش ناويين نرحل، لأن ما رحلنا ولا بدنا نرحل الحين. نرحل وين نروح؟ فيش مكان ثاني تروح عليه من مرة. Sementara Kepala Dewan Desa Ken Al-Ahmar mengatakan masyarakat telah tinggal di daerah tersebut sejak tahun 1952 setelah terusir dari tanah mereka pada tahun 1948. Warga percaya evakuasi yang direncanakan untuk memperluas permukiman Israel di sekitar Yerusalem Timur.
الهدف من الازاحه لانه هناك من القدس حتى البحر الميت لا يوجد الا هذه القريه، قريه الخان الاحمر. اذا تم اقتلاع هذه القريه سيكون ربط هناك ربط حزام على القدس الشرقيه من معالي دميم لكفاره دميم لانون كل المستوطنات هي ربط بينها، الاغلاق على القدس رقم 1، ورقم 2 حلمهم القديم الجديد الا وهو القدس الكبرى، القدس حدود البحر الميت، سيقطع الضفه الغربيه كامله. Keputusan akhir mengenai evakuasi berada di tangan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Zionis Israel menyerang petani di Lebanon Selatan. Serangan menggunakan bom fosfor tersebut menyebabkan luka bakar. Rekaman video menunjukkan asap tebal dari sebuah ladang di Lebanon Selatan. Para petani melon berlarian ke arah jalan raya berusaha menghindari serangan bom fosfor. Akibat serangan tersebut, sejumlah korban dilaporkan mengalami luka bakar. Belum diketahui jumlah pasti korban luka maupun kerugian yang ditimbulkan. Bom fosfor dilarang hukum internasional digunakan dalam peperangan karena membuat korbannya sangat menderita. Tentara Zionis Israel menyerang tempat produksi alat tempur milik pejuang Hizbullah di wilayah Tyre, Lebanon Selatan. Terpantau pada serangan udara Israel menyerang sebuah klinik sipil yang diduga digunakan untuk menyimpan alat tempur milik pejuang Hizbullah. Israel mengklaim pejuang Hizbullah beroperasi di dekat dan di infrastruktur sipil termasuk bangunan keagamaan, medis, serta melakukan teror terhadap warga Israel dan pasukan Zionis Israel. Israel terus menggempur Lebanon meski gencatan senjata diperpanjang selama 45 hari. Dalam sepekan, Israel mengklaim telah menyerang 100 target Hizbullah di wilayah Lebanon Selatan. Beberapa di antaranya merupakan permukiman warga. Di tengah gencatan senjata, Israel kembali menyerang Lebanon. Suara ledakan dan kepulan asap membumbung di sejumlah wilayah di Lebanon Selatan. Selama akhir pekan, Israel mengklaim telah menyerang sekitar 100 target Hizbullah di beberapa wilayah di Lebanon Selatan. Israel memasakkan beberapa serangan di permukiman warga di dekat kota Lebanon Selatan. Kepulan asap hitam membumbung tinggi di dalam gedung-gedung dan permukiman warga. Otoritas masih mendata korban dan bangunan yang rusak akibat serangan ini. Pejuang Hizbullah kembali memasakkan serangan ke pangkalan Zionis Israel di Nahariya, Lebanon Selatan. Serangan ini menggunakan rudal yang memiliki daya ledak cukup tinggi. Ya, meski gencatan senjata di Lebanon diperpanjang, namun kekejaman Israel terus berlanjut. Ratusan nyawa kembali melayang akibat pembantaian yang dilakukan secara masif oleh Zionis Israel. Allahu Akbar, jibu is'afat, jibu is'afat. Dua keluarga di Lebanon Selatan harus kehilangan nyawa di hari yang sama akibat serangan membabi buta Israel. 10 orang dari dua keluarga di dua wilayah berbeda ini meninggal akibat serangan Israel dan tidak menyisakan satupun anggota keluarga yang selamat. Padahal Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat telah mengumumkan perpanjangan gencatan senjata selama 40 hari antara Lebanon dan Israel pada 15 Mei lalu. Sementara itu, warga Tyre menyuarakan kekhawatiran mereka atas terus berlanjutnya eskalasi di Lebanon Selatan. Meskipun ada gencatan senjata dengan Israel, namun terus terjadi serangan. بالنسبة للهدنة من الواضح إنه ما في مصداقية بهالهدنة ولا اللي قبل اللي مرقوا. بالعكس عم بتكون أشد من أيامات العادية يعني. بعدنا مسيرات، بعدنا حربة، بعدنا قصف مطارح. يعني بعد ما في امان ابدا. نحن كنا ناطرين جمر ال 45 يوم اللي قبلهم
ونجي انه على رواق وتنفتح البلد وبلش العالم ترجع على بيوتها وبلش اعاده الاعمار ويصير انسحابات للاسرائيليه من عمن جنوب لبنان ويرجع الامن والسلام لعنا. فاللي بين انه جددنا 45 يوم هلا الليله طول الليل ضرب وقصف وما بعرف شو لوين رايحين ما حدا عارف. Rencananya putaran keempat pembicaraan perdamaian akan berlangsung di Departemen Luar Negeri AS tanggal 2 hingga 3 Juni mendatang. Pemirsa, pasukan marinir Amerika Serikat mencegat sebuah kapal tanker berbendera Iran di Teluk Oman. Diduga kapal tanker mencoba melanggar blokade Amerika Serikat. Rekaman yang dirilis oleh CENTCOM memperlihatkan sebuah helikopter militer terbang di atas kapal tanker minyak yang dicegat marinir Amerika Serikat. Pasukan Amerika Serikat menggeledah kapal tanker berbendera Iran tersebut dan memberikan instruksi kepada awak untuk mengubah arah kapal. Diduga kapal berupaya melanggar blokade yang diberlakukan pemerintah Amerika Serikat. Amerika telah meningkatkan aktivitas penegakan hukum maritim di Teluk Oman sejak beberapa bulan terakhir, termasuk pencegatan dan pengalihan kapal komersial yang diduga mencoba menghindari blokade.